Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Kali ini kita akan unboxing sebuah handphone lama ya dari iPhone, yaitu iPhone tercepat pada masanya, yaitu iPhone 3GS nih. iPhone 3GS, dan ini pas gue beli dapat ini apa ya? Kita akan coba untuk cek yang ini ya. Di sini ada tulisan Nike Plus iPod. Nah ini kayaknya aksesorisnya deh. Coba kita buka dulu ya, yang ini. Wow, Nike Plus iPod User Guide. Oke. Dulu tuh user guide-nya tuh masih kayak begini ya. Maksudnya bukunya tuh masih tebal-tebal kayak gini, masih banyak tulisannya. Kalau sekarang kan kayak ya udahlah, nggak ada juga kayaknya nggak apa-apa. Produknya tuh apa ya? Ini kah produknya? Oke, ini. Sini ada tulisannya. Kalau misalnya kita lihat, ini tuh kayak buat taruh di sepatunya, ini tuh buat di iPod-nya. Kayaknya ini buat synchronize gitu deh. Oh gitu, oke. Mungkin ini receiver-nya kali ya. Jadi ini ditaruh di sepatu dan juga di receiver-nya. Ya berhubung gua nggak punya alatnya, jadi ya udah kita taruh lagi aja. Oke, ini kita ke sampingkan dulu ya. Nah, kita ke sini nih, ke menu utamanya, yaitu iPhone 3GS. Gua nggak tahu ini apakah garansi resmi atau enggak. Tapi dulu ini bisa kayak gini nih bentuknya. Ini ada gambar iPhone-nya. Kemudian di bawahnya ada tulisan Cloud, kelihatan nggak nih? Cloud, sampingnya iPhone 3GS, di atasnya juga logo Apple, iPhone 3GS, dan ini spesifikasi di belakangnya ya, tulisannya ini 8 GB, dan ini dirakit di Cina. Entah ini resmi Indonesia atau enggak, gue nggak tahu ya. Terus kita buka, ini gue beli second bukan baru, jadi kalau misalnya ada scratch sana sini harap maklum. Ini iPhone-nya, kita sampingkan dulu. Terus, oke, ini ada buku-buku panduan sih harusnya. Ya, ini iPhone 3GS ya, ada stiker Apple-nya. Nggak tahu ini ori atau enggak. Terus buku-buku yang banyak ini, yang mungkin sih kayaknya nggak bakal dibaca juga. Kita taruh dulu di sini ya. Terus juga ini ada kabel 30 pin ya. Ini udah agak kuning juga kabelnya, dan ini pasti bekas juga, bukan yang baru. Sama ada kepala charger. Kepala chargernya ini cuma 5 volt 1 ampere. 5 watt lah ya ini harusnya. Kondisinya kayak begini ya, ada kotor juga. Kalau apa, kita sampingkan dulu untuk aksesorisnya. Dan kita ke iPhone-nya. Ya. Ini bagian depannya. Kayak begini. Ini layarnya bukan yang IPS ya. Ini layarnya masih TFT 3,5 inci. Terus juga dia resolusinya cuma 320 x 480 ya, dan 165 ppi. Jadi ini low res banget sih. Terus ini ada tombol home-nya ya. Ada tombol home-nya di sini yang legend. Terus ini ada speakernya, lubang speaker. Di bagian atasnya ada lubang jack dan juga tombol power. Di samping kanannya kosong, di bawahnya ada speaker dan juga lubang speakernya di sini ya, 1, 2 lubang speakernya. Terus ada charging portnya yang 30 pin ini. Samping kirinya ini ada switch ya, switch untuk getar dan juga yang biasa. Ini ada tombol volumenya. Dan ini bagian belakangnya. Ini kayak ada bekas case kayaknya nih. Soalnya ada bentuk kayak honeycomb gitu. Nah, ini ada kameranya. Di sini kameranya 3,15 megapiksel ya. Ada logo Apple-nya, di sini ada tulisan iPhone-nya. Jadi kita akan coba nyalakan ya. Ada baterainya nggak ya? Semoga ada sih. Yes, nyala ya guys. Dan logo Apple-nya tuh masih ada kayak logo kecoak gitu ya, kayak ada scratch-nya gitu di logo Apple-nya. Tapi ini emang logo Apple zaman dulu kayak begini sih. Kecil banget ya. Sebentar, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, di bagian atasnya ini tuh ada lubang SIM card. Ini kita coba buka. Nah, ini lubang SIM cardnya masih pakai yang, ya ini masih yang full size. Dan ini ada emailnya, nomor emailnya. Coba kita cek nanti apakah sama atau enggak ya. Sini ada tulisan tidak ada SIM terpasang, dan ini tombol home masih jalan, dan kita buka.
Anjay. Ini tampilannya kayak begini. Iniannya tentang di sini. Ini jadi dia 8 GB, tersedianya di sini bisa dipakai 6 GB. Di sini modelnya LLA ya. Nah, ini ada emailnya, kita cek dulu emailnya. Emailnya sama, berarti ini tempat ininya masih ori ya. Terus baru perangkat lunak tidak ada sepertinya ya, karena nggak ada WiFi juga. Di sini dia udah pakai iOS 6. Dan ini memang iOS terakhirnya, jadi dia tuh pertama keluar itu iOS 3 dan dia sudah upgradable ke iOS 6. Jadi untuk spesifikasinya, dia itu pakai CPU 600Hz Cortex A8 dengan GPU-nya itu PowerVR SGX 535. Jadi internal memori 8GB, RAM-nya 256 MB. Terus kita lihat apa lagi? Oh ya, kita coba untuk pasang SIM kali ya. Coba gue ada yang full size-nya nggak ya? Sepertinya kita tidak bisa mengetes SIM card-nya, soalnya nggak ada adapter yang untuk ke micro SIM. Kalau yang sekarang kan nano SIM ya, jadi butuh satu adapter lagi sebenarnya, dan kita nggak bisa pakai. Ya udahlah, anggap aja ini WiFi only ya guys. Kita coba sambungkan WiFi dulu kali ya. Dan ini sudah tersambung. Nah ini tuh iOS 6 dulu tuh gue inget banget. Jadi kan ketika kita buka foldernya kayak gini tuh, gue jadi inget sama Windows Phone yang 8.1. Dia kan udah ada update untuk apa namanya, untuk folder, dan dia tuh mirip. Jadi di tilesnya itu ada folder, pas kita klik dia kebuka ke bawah kayak gini. Ini mirip banget. Dan kalau dari animasinya ini masih mulus banget ya. Maksudnya untuk ukuran HP zaman dulu ya kan. Kalau kita ke App Store bisa nggak nih? Tidak dapat terhubung ke iTunes Store. Kita coba browsing ya, browsing. Kita buka Safari. Kita masuk ke coba youtube.com. Browser perlu diupdate, tapi seharusnya bisa sih. Oke, ini udah masuk ke beranda YouTube-nya. Lemot juga ya. Untuk meload YouTube aja masih kayak berat gitu. Dan dia control center-nya kayak gini ya. Ini menurut gue keren sih. Karena tegas gitu. Kita cari Kang Gadget, muncul ya. Channel YouTube Kang Gadget muncul. Cuma memang agak lemot aja nih. Maklum. Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Kali ini kita akan bahas si iPhone 13 ini. Di tahun 2024, apakah layak dibeli atau mending nanti aja? Di sini gue punya 5 alasan beli dan juga 4 alasan jangan beli iPhone 13 di tahun 2024. So, langsung aja kita bahas. Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe di channel Kang Gadget ya. Oke, suaranya cukup sember ya guys. Ini bisa ditarik ke bawah nggak sih? Nah, di sini juga ada recent app ya. Jadi kalau kita mau ngakses recent app itu tinggal double tap gini. Nanti dia keluar recent app yang baru aja kita buka. Bahkan ada shortcut musik gini juga ya. Oh, ini control centernya kali ya. Oke, cuma ada sampai sini aja sih. Kecerahan dan wallpaper. Kita lihat dulu. Jadi kecerahannya kita bisa otomatis. Tapi kita coba naikin dikit biar lumayan terang. Wallpapernya kita ganti ke yang cukup fresh, apa ya, ini aja deh. Atur keduanya. Oke, sudah cakep ya. Itu apa lagi? Oh, kamera. Jangan lupa kamera. Oke, ini kamera ya. Dia tuh kalau nggak salah punya autofocus gak sih? Oh, punya coy. Punya autofocus. Nah, di sini kita bisa ada pengaturan tambahannya grid. Nah, biar enak. Terus kita coba fotoin deh. Nah, kita punya kerang-kerangan. Kita akan foto ya.
Terus video. Akan coba video. Ini videonya, kalau video kayaknya dia cuma bisa 480p aja deh, seingat gue ya. Oke, ini videonya. Dan dia tidak bisa autofocus sih, seingat gue. Dia harus di tap dulu deh. Ya, di tap dulu baru autofocusnya jalan. Kayak gini. Oke, kita akan coba. Terus bagaimana dengan kamera depan? Cara ngubah kamera depannya gimana ya? Oh iya coy, baru inget gue, dia tidak ada kamera depannya guys. iPhone 3GS ini tidak punya kamera depan, nggak ada kamera depannya. Jadi dia cuma pakai kamera belakang aja satu. Untuk Matic ini sebenarnya menurut gue masih sangat ini ya, sangat responsif. Dan kita akan coba cek ya, ini switch ininya kita akan ada getarnya ya kalau kalian dengar. Nih lagi nih. Tuh. Nah, ini nggak bisa buka App Store sih ya sayangnya. Ya udah iPhone segini apa yang mau dicek coba. Tidak dapat terhubung ke App Store. Logonya ngecas nih, kita coba cabut. Terus kita cas lagi. Ada suaranya. Terus pas dari sini kita colok. Ya, tampilannya kayak gini ya. Sungguh klasik. Ya, jadi memang gue cukup nostalgia dengan HP ini. Maksudnya dulu tuh gue emang gak punya, tapi ada temen gue yang memang dia super kaya. Dia bisa punya iPhone gini waktu masih sekolah. Padahal yang lain tuh kayak belum kepikiran punya HP gitu, dia udah punya iPhone lagi. Dan gue baru kesampaian sekitar ya beberapa, satu dekade lah. Satu dekade lebih baru bisa nyobain si iPhone 3GS ini. Menurut gue bagus sih. Sayangnya memang nggak ada kamera depan ya. Gue baru kamera depannya nggak ada. Jadi cuma pure di kamera belakang aja. Dan desainnya ini dia melengkung ya. Untuk handlingnya juga ini enak banget sih, karena pas gitu. Untuk layar juga 3,5 inci, kita bisa ngejangkau semuanya. Dan ini iPhone ya, kalau dibandingkan dengan iPhone 13, kira-kira kecilnya segini. Ini layarnya 6,1, ini cuma 3,5. Bedanya lumayan ya, lumayan jauh ya. Dan ya, dulu HP itu sekecil gini guys. Sekarang udah segede-gede gini, ini juga sebenarnya walaupun dibilang ukuran standar, tetap aja kegedean ya buat gue. Tuh nggak nyampe gitu, tangan gue lumayan kecil gitu. Jadi kalau ini satu jari juga nyampe semua. Terus untuk bagian belakangnya juga kayak gini ya, udah beda banget. Yang beda banget ini iPhone 13, ini iPhone 3GS 3S. Logo Apple juga masih kayak gini ya. Ini di tengah, ini di atas ini. Kamera juga ini udah pakai boba-bobaan. Tapi ini masih satu dan tidak ada LED flash juga. Untuk tombol-tombol sih peletakannya masih sama ya. Untuk tombol switch-nya itu masih ada di sebelah sini. Masih persis lah. Nah, cuma untuk tombol powernya yang sebelumnya tuh ada di atas ya, di sini. Sekarang pindah ke samping karena memang menyesuaikan ukurannya ya. Dan bagian bawahnya pun sebenarnya masih konsepnya masih ya ada dua speaker kiri kanan dan juga port chargingnya. Mantap. Terus untuk smoothness juga ini untuk ukuran HP yang umurnya udah lebih dari 10 tahun ya. Sekarang mungkin 14 tahun ya. 14 tahun HP ini menurut gue masih keren sih. Masih smooth gitu. Oke, segitu aja kita unboxing dari si iPhone 3GS ini.
Kalian punya kenangan juga kah dengan HP ini? Kalau misalnya ada, silakan cerita aja ya di kolom komentar. Kita bernostalgia. Oh iya, untuk bahannya nih, lupa. Untuk bahannya itu kayaknya plastik sih ya. Plastik tapi yang tebal gitu. Ini tuh yang mengkilap-mengkilap sih plastik sih seingat gua. Seperti itu aja. Terima kasih untuk dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita mau bahas apakah ini, apa yang bisa dilakukan HP ini di tahun 2024. Kayaknya seru ya kalau kita bahas ya. Nanti deh kalau ada kesempatan gue bakal bahas si handphone ini lagi. Oke, gitu aja. Gue yang pamit dan bye.